Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Pernyataan Hawkins pada X-Drake yang mengatakan bahwa ingin memburu sesuatu yang lebih penting dibandingkan misi yang diberikan padanya mempunyai banyak interpretasi. Salah satunya adalah ada indikasi bahwa X-Drake ingin mencari sesuatu yang dianggapnya sangat penting. Ya, ini masih sebatas dugaan saja. So, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri makna dibalik dialog antara Hawkins dan X-Drake tersebut. Rekam jejak supernova pasca time skip dipenuhi dengan kejutan-kejutan yang menarik. Dari berbagai macam peristiwa sampai pada tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Ada yang masuk Shichibukai, ada yang melawan Shichibukai, ada pula yang menentang seorang kaisar. Semua kejadian tersebut tak lepas dari peran supernova yang dibuat lebih menonjol di sepanjang lautan dunia baru. Namun, ada satu tindakan yang saya kira melekat erat pada beberapa anggota supernova, yaitu berkhianat. Supernova yang tergabung dalam generasi terburuk memang seakan menjadi momok berbahaya baik untuk pemerintah dunia maupun bajak laut, khususnya Yonko. Bagi pemerintah dunia, mereka dilabeli sebagai rookie yang selalu membuat kacau di lautan Paradise atau paruh pertama lautan One Piece, meskipun tindak tanduknya jarang sekali diperlihatkan pada kita. Nah, sekarang bagaimana di lautan paruh kedua atau dunia baru ini? Saya kira sama saja. Jika sebelumnya mereka mencari reputasi, maka sekarang saatnya menunjukkan bahwa reputasi yang mereka dapatkan sebelumnya memang benar adanya. Ya, peran mereka dalam Yonko Saga ini dibuat semenarik mungkin untuk mengacaukan dunia baru. Bahkan Morgans pernah menyebutkan jika salah satu dari generasi terburuk akan menjadi seorang raja bajak laut. Tak hanya Luffy, tapi anggota yang lain tentunya harus diperhitungkan meskipun tidak semuanya. Jika kita melihat hanya dari sudut pandang Luffy seorang, tentu perkataan Morgans tak ada artinya dong. Karena memang Luffy lah karakter yang dibangun sedari awal cerita untuk menjadi seorang raja bajak laut. So, sekecil apapun kesempatannya, saya kira X-Drake juga harus masuk dalam kandidat yang dimaksudkan oleh Morgan tersebut. Lah, kan sekarang dia bekerja untuk seorang kaisar. Jadi, bagaimana dong? Terus satu lagi, bagaimana dengan Zoro? Well, sebelumnya saya sudah bilang, ada yang harus diperhitungkan, namun tidak semua anggota. Jadi, saya kira Zoro masih akan tetap setia dengan impiannya menjadi pendekar pedang terkuat. Sedari awal, Zoro memang tak berniat untuk menjadi bajak laut. Dia hanya diajak Luffy dan kebetulan sang kapten tak mempersalahkan impian Zoro. So, berjalanlah perkembangan ceritanya sampai saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas lebih spesifik ke arah X-Drake. Apakah dengan menjadi anak buah kaisar, maka secara otomatis tidak akan bisa merebut gelar Raja Bajak Laut? Jawabannya bisa tidak, bisa iya. Tidak jika dia benar-benar setia pada sang kaisar. Menjadi bisa jika mereka dapat memanfaatkan perannya dalam sebuah kekaisaran tersebut. Artinya, menjadi anak buah Yonko merupakan bagian dari suatu rencana yang sudah diatur olehnya. Luffy dan Law membuat rencana secara langsung dengan cara menentang Yonko. Mungkin lain bagi X-Drake yang mengambil langkah berbeda dengan mereka berdua. Nah, hal inilah yang saya maksud di awal, bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar sebuah misi yang diberikan kepada X-Drake. Bukan tidak mungkin dia nantinya akan mengkhianati Kaido layaknya BG yang mengkhianati Big Mom. Masa lalu X-Drake pun tak luput dari pembentukan karakternya sampai menjadi seperti saat ini. Sewaktu kecil, dia tergabung dengan bajak laut Barrels, pimpinan ayahnya yang merupakan mantan angkatan laut. Pada chapter 767 dikatakan bahwa dia tak pernah ada di saat kru bajak lautnya membutuhkan. Dia bahkan memilih menyelamatkan diri ketimbang menyelamatkan ayahnya yang terkurung di sangkar burung milik Dovi. Dia sampai disebut tak punya nyali. Ya, kita masih bisa terima karena dia terlalu kecil untuk menghadapi kekuatan dari Doflamingo.
Kemudian setelah itu, dia bergabung menjadi Angkatan Laut lalu keluar dengan alasan yang belum diketahui. Namun yang menariknya, menurut Kizaru pada chapter 509 mengatakan bahwa dia tak harus melihat apa yang terjadi di sisi lain. Saya kira ada maksud tertentu di balik kalimat tersebut, yang mana Kizaru pada dasarnya ingin X-Drake tak harus berseberangan untuk melihat fenomena yang sedang terjadi. So, pada dasarnya tindakan yang dilakukan X-Drake sudah masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap Angkatan Laut. Kemudian X-Drake sendiri masuk dalam kekaisaran Kaido dengan sukarela atau atas kemauannya sendiri. Dia sampai-sampai menarik perhatian Kaido dengan cara memasuki wilayahnya dan menghajar anak buah Kaido. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar Kaido menaruh perhatian pada dirinya. Lalu kenapa dia memilih Kaido bukan Yonko yang lainnya? Nah, secara kebetulan Kaido sedang mempersiapkan pasukan yang di dalamnya terdiri dari Zoan User, baik yang murni maupun Smile. Jadi, bukanlah hal yang sulit bagi X-Drake untuk meyakinkan Kaido. Begitupun dengan Kaido sendiri, dia juga pastinya merasa diuntungkan, baik dari segi kekuatan dan reputasi X-Drake yang menjadi bagian dari generasi terburuk. So, saya kira pada awalnya mereka berdua sama-sama mencari keuntungan atas kerjasama tersebut. Mana mungkin Kaido mau menerima seseorang dan bahkan langsung dipercaya untuk menempati pasukan Flying Fighter jika tidak melihat dari kedua sisi yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mungkin ini pula yang menjadikan Hawkins tak masuk dalam skuad tersebut. Meskipun sama-sama mempunyai reputasi yang buruk dari bagian generasi terburuk, tapi dia tidak mempunyai kekuatan yang memenuhi kriteria. Karena bisa jadi Flying Fighter dikhususkan hanya untuk pengguna Zoan User. Apalagi masuknya Hawkins dalam sekutu Kaido juga tak sepenuhnya datang dari diri Hawkins itu sendiri, berbeda dengan X-Drake. Lalu kemudian, apa keuntungan X-Drake masuk ke dalam sekutu Kaido? Mungkin salah satunya adalah mencari rasa aman. Ya, saya kira dia sudah tahu apa resiko ketika bajak laut berkeliaran di dunia baru tanpa ada backingan dari siapapun. Maka besar kemungkinan akan bernasib seperti Kid. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan X-Drake. Dia secara sukarela mengajukan diri untuk menjadi anak buah Kaido. Dengan masuk ke dalam kekaisaran, maka otomatis dia akan merasa aman dari ancaman luar. Oke, sekarang kita membicarakan apa yang sebenarnya diincar oleh X-Drake. Yang pertama, One Piece. Apakah dia benar-benar ingin memburu One Piece? Jika iya, maka jalan satu-satunya dia harus bisa mencapai Raftel. Untuk menuju ke sana, maka diperlukan bantuan Road Poneglyph. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi indikasi bahwa X-Drake berpotensi untuk mengkhianati Kaido, yaitu dengan cara mencuri Road Poneglyph yang ada di Wano. Namun begitu, tak seperti Kurohige dan Luffy. Meskipun ada, tapi kesempatan X-Drake untuk mencapai Raftel boleh dibilang sangat rendah. Yang kedua, memburu gelar Yonko. Nah, jika dia tidak memburu One Piece, apakah dia masih akan tetap berkhianat? Bisa saja. Hal ini tak lepas dari masa lalunya yang sering bergonta-ganti peran. Mungkin dia ingin merebut posisi Yonko dari Kaido. Jadi, apabila dia tidak ingin mengincar One Piece, mungkin Kaido sendirilah yang menjadi incarannya. Bukan tidak mungkin, karena sejatinya X-Drake sudah pernah mengkhianati ayahnya dan Angkatan Laut. Tapi, jikapun dia melakukan pengkhianatan, maka dia tak akan bisa semudah itu meruntuhkan kekaisaran Kaido. Perlu ada bantuan dari pihak-pihak yang lain. Ya, apapun itu yang terjadi, saya masih percaya bahwa peran beberapa anggota Supernova tak jauh dari kata berkhianat. Kita lihat saja aksi apalagi yang akan mereka suguhkan pada kita semua. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah ada kemungkinan X-Drake akan mengkhianati Kaido? Well, itulah pembahasan singkat mengenai X-Drake. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan sungkan untuk like, share, dan komen. Ditunggu juga subscribe-nya. Cheers!